Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranikson Effendi. Saya berasal dari kelas MBS 23A. Kali ini saya akan membuat video untuk penugasan UTS tugas mata pelajaran critical thinking yang terdapat 4 soal. Yang pertama, bagaimana Nabi Muhammad membentuk kepemimpinan dirinya. Yang kedua, setiap manusia memiliki potensi atau kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Bagaimana cara mengembangkan kepemimpinannya. Yang ketiga, critical thinking atau creative thinking dari perspektif saudara sebagai seorang muslim. Yang keempat adalah spirit Quran surat Al-A'raf ayat 172 atau Quran surat An-Nahl ayat 78 dari perspektif kepemimpinan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana Nabi Muhammad membentuk kepemimpinan dirinya. Nabi Muhammad SAW membentuk kepemimpinan dirinya melalui berbagai cara yang mencerminkan karakter unggul dan kepemimpinan yang sangat efektif. Beberapa aspek kunci termasuk karakter moral yang unggul, kepemimpinan berdasarkan teladan, keterlibatan aktif dan keadilan dan kesetaraan, kemampuan berkomunikasi yang baik. Contoh yang pertama, karakter moral yang unggul. Nabi Muhammad menunjukkan karakter moral yang tinggi seperti kejujuran, amanah, dan kasih sayang. Ini menciptakan kepercayaan di antara para pengikutnya. Yang kedua, kepemimpinan berdasarkan teladan. Contohnya, beliau tidak hanya memberikan petunjuk dan kata-kata, tetapi juga melalui aksi nyata atau tindakan nyata. Nabi Muhammad menjadi contoh hidup bagi umatnya, membimbing mereka melalui perilaku dan tindakan pribadinya. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Nabi Muhammad terlibat secara aktif dengan komunitasnya. Beliau mendengarkan masalah mereka, memberikan nasihat, dan menyelesaikan konflik. Ini menciptakan keterlibatan langsung dan empati dengan umatnya. Yang keempat, keadilan dan kesetaraan. Nabi Muhammad menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan di antara para sahabatnya. Beliau tidak membedakan berdasarkan suku atau keturunan, melainkan berdasarkan ketakwaan. Yang terakhir, kemampuan berkomunikasi yang baik. Nabi Muhammad memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa. Beliau dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan tegas, memotivasi dan menginspirasi orang untuk berbuat kebaikan. Untuk pertanyaan kedua, setiap manusia memiliki potensi, kelebihan, dan juga memiliki kekurangan. Bagaimana cara mengembangkan kepemimpinannya? Yang pertama, kenali diri sendiri dulu. Yang dimaksud mengenali diri sendiri yaitu sadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri, lalu mengetahui potensi dan kelemahan adalah langkah pertama untuk pengembangan diri. Yang kedua, terus belajar. Pemimpin yang efektif selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Ambil peluang untuk belajar dari pengalaman dan orang-orang sekitar. Karena tidak mungkin semua pengalaman kita alami sendiri, tetapi kita harus mengambil pengalaman dari orang-orang lain yang sudah lebih berpengalaman daripada kita. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi. Pemimpin perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini sangat diperlukan untuk kita mempengaruhi orang, karena dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita sangat bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk berbuat kebaikan atau hal yang lain. Yang keempat, membangun tim. Kepemimpinan bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang kemampuan untuk memimpin tim. Pelajari cara memotivasi dan membantu orang lain menuju tujuan bersama. Yang terakhir, berintegritas dan amanah. Tetap jujur dan amanah dalam segala hal. Kepercayaan dari bawah sangatlah penting dalam kepemimpinan yang sangat efektif. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, critical thinking atau creative thinking dari perspektif saudara sebagai seorang muslim. Critical thinking sendiri dalam Islam mengembangkan pemikiran kritis sangat ditekankan ini. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi, mempertanyakan keyakinan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Islam mendorong umatnya untuk berpikir rasional dan objektif. Itu menurut saya. Yang kedua, creative thinking. Kreatif juga dihargai dalam Islam. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala dilihat sebagai manifest kekreatifan yang luar biasa. Manusia dihimbau untuk menggunakan akal dan imajinasinya mereka untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan dirinya sendiri. Yang keempat, spirit Quran surat Al-A'raf ayat 172 atau Quran surat An-Nahl 78 dari perspektif kepemimpinan. Yang akan saya ambil yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 172.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi." Ayat ini mengandung spirit kesaksian dan pengakuan atas keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam kepemimpinan. Penting untuk memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat, mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.